Rasulullah mengatakan kalian akan melihat sepeninggalku penguasa-penguasa yang hanya memikirkan diri sendiri atau keluarganya sehingga memanfaatkan harta rakyat untuk pribadi atau untuk keluarga, dan juga penguasa-penguasa yang mendahulukan orang-orang menjadi pejabat padahal masih banyak yang lebih layak. Maka apa yang harus dilakukan? Nabi SAW mengatakan, ya, addu ilaihim haqqahum, tunaikanlah hak mereka. Yaitu kalau ada kewajiban seperti kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, seperti misalnya zakat, harus bayar zakat, ya. Kalau seandainya dipanggil untuk berjihad maka tetap harus ikut apa? Berjihad, ya. Karena akidah Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-jihad madin, ya, wal hajj madin khalfa kulli barrin wa fajir, ya. Bahwasanya jihad tetap berlaku dan haji juga berlaku di bawah pemimpin seorang penguasa, apakah dia baik maupun buruk. Dan nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Intinya kalau ada kewajiban kita yang itu jelas demi kemaslahatan negeri atau negara, maka tunaikan. Adapun hak kalian yang mungkin tidak diberikan, kalian yang berhak jadi pejabat ternyata tidak dijadikan pejabat, ada hak yang harus kalian dapatkan tidak diberikan oleh penguasa, maka kata Nabi, salullaha haqqakum, maka mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada penguasa tidak dikasih, maka minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Ibn Hajar rahimahullah taala, bi yulhimahum insafakum aw yubaddilakum khairan minhum. Kalau kalian sudah minta kepada Allah, bisa jadi Allah akan mengilhamkan kepada mereka, kepada penguasa yang buruk tersebut untuk bersikap adil kepada kalian. Akhirnya mereka akan menunaikan hak kalian. Ini kalau kalian minta kepada Allah, maka bisa jadi Allah kabulkan, maka Allah menjadikan mereka menjadi sadar dan mereka pun memberikan hak kalian, sehingga jadilah para penguasa tersebut memikirkan rakyat, bukan cuma mikir diri sendiri. Atau yang kedua, au yubaddilakum khairan minhum, atau Allah gantikan dengan penguasa yang lebih baik daripada mereka. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi tidak mengatakan berontaklah, perangilah, ya, demolah, tidak, ya. Nabi suruh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis seperti ini hadis-hadis yang sangat berat, ya. Sangat berat. Karena namanya seorang cinta dengan jabatan, cinta dengan harta. Kalau harta rakyat ditahan oleh penguasa misalnya, atau rakyat tidak kebagian, tentu menjengkelkan rakyat, ya. Tetapi Nabi suruh bersabar. Nabi suruh bersabar. Maka sebagian orang ketika Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk salat, dia laksanakan. Nabi SAW menyuruh untuk haji, dia kerjakan. Nabi suruh untuk bayar zakat, dia kerjakan. Nabi suruh untuk puasa, dia kerjakan. Tapi Nabi suruh untuk bersabar terhadap penguasa yang seperti ini, dia tidak bisa jalankan. Dia tidak bisa jalankan. Padahal yang menyuruh sama-sama Nabi Muhammad SAW. Maka kita ahlu sunnah, kita sebut diri kita ahlu sunnah, yaitu pengagung sunnah-sunnah Nabi. Maka seharusnya kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi secara totalitas. Sebagaimana kita tunduk kepada Nabi dalam menjalankan ibadat-ibadat, demikian juga kita tunduk kepada Nabi menjalankan nasihat-nasihatnya terkait dengan muamalah terhadap penguasa, terutama penguasa yang zalim seperti ini. Tapi kita lanjutkan. Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Musaddad an Abdul Warith an Al-Ja'd an Abi Raja an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang membenci sesuatu dari penguasa, maka bersabarlah. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Sungguhnya siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa meskipun shibran. Shibran itu meskipun sejengkal, meskipun hanya sedikit. Ini gambaran untuk sedikit saja keluar dari kekuasaan penguasa, maka jika dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Mitatan jahiliyah, yaitu ismul hay'ah, seperti mati jahiliyah. Hadis ini sama dengan hadis berikut yang kita bacakan.
Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Hammad bin Zaid anil Ja'ad Al-Ja'ad Abi Uthman, qala hadatsani Abu Raja Al-Utaridi, qala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi. Siapa yang melihat suatu keburukan apapun dari penguasanya, makanya dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran, sungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu dari jamaah kaum muslimin, memberontak misalnya atau menyatakan keluar dari jamaah, ya. Kemudian dia meninggal, famata illa mata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Taib di sini Rasulullah dalam dua hadis ini menyuruh seorang ketika melihat penguasa melakukan hal yang dia tidak sukai, ya, maka dia bersabar, ya. Tentu yang ideal kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi bagaimana kita punya penguasa seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kita sendiri tahu diri bahwasanya kita modelnya seperti ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu rakyatnya ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Sekarang ya kita tahu bahwasanya kaum muslimin saja masih banyak yang tidak suka dengan syariat Islam. Seandainya sekarang diterapkan semua syariat Islam, belum tentu orang Islam terima. Orang Islam sendiri belum tentu apa? Terima. Orang sekarang dibilang riba haram, yang riba banyak atau tidak? Banyak. Yang riba orang Islam sendiri. Yang bilang musik haram, yang main musik juga orang Islam. Zina haram, yang zina buka aurat juga orang-orang Islam. Maksud saya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mau pemimpin seperti Umar bin Khattab, sementara kita modelnya sebagian mirip Abu Jahal. Sebagian, tidak semua, ya. Masih baik-baik. Cuma maksud saya, idealnya kita punya pemimpin seperti Umar bin Khattab. Tapi kenyataannya kita tahu bahwasanya di dunia ini ya boleh dikatakan hampir tidak ada, ya. Oleh karenanya kita harus menerima realita yang ada dan kita menghadapi realita dengan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh apa? Sabar. Bukan berarti kalau sabar tidak nasihati. Tapi dengan cara yang sesuai sunnah. Ya. Siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka fala tubdihi alaniyah, maka jangan terang-terangan, tetapi wal ya'khudh biyadihi, berdua kemudian ngomong baik-baik. Kalau terima alhamdulillah, kalau tidak terima maka dia telah menunaikan apa yang kewajibannya. Usamah ketika ditanya, kenapa kau tidak menasihati Utsman? Kata Usamah, emang kalau saya ngomong sama Utsman saya lapor kamu? Ya. Bukan berarti kita sabar, kita tidak ada usaha. Tetap ada usaha. Sebisa mungkin kalau memang kita bisa sampai kepada penguasa, bisa nasihati, terbaik. Kalau tidak bisa, ya sudah, mau diapain? Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingatkan, siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasa, mengajak orang untuk memberontak, untuk tidak taat kepada penguasa, meskipun hanya shibran, meskipun hanya sejengkal, kalau dia mati maka mati jahiliyah. Yang dimaksud dengan mati jahiliyah disini disebut oleh Ibnu Hajar, maksudnya bukan mati kafir, bukan. Tapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah, di mana orang jahiliyah mereka dahulu tidak mengenal punya pemimpin. Orang jahiliyah dulu masing-masing kabilah masing-masing, tidak ada mereka bersatu di atas suatu penguasa. Mereka hobi masing-masing pemimpin kepalanya sendiri. Ya. Maka orang yang meninggal seperti ini mati seperti orang jahili. Dan ini tentu celaan karena sifat jahiliyah tidak disukai oleh Islam. Dan di sini peringatan, jangan coba-coba untuk memberontak meskipun sejengkal. Karena dari sejengkal kemudian menjadi sahasta kemudian menjadi sedepa dan akhirnya terjadi pertumpahan darah dan seterusnya.